Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Stella Faradila Pristianto, yang pada video kali ini kita akan menambahkan materi pada mata kuliah teori kepribadian. Jika kita ingat kembali di materi yang sebelumnya, bahwa kepribadian itu dibedakan menjadi 3 masa, begitu ya, untuk memudahkannya, yaitu pada pra-ilmiah, semi-ilmiah, kemudian pada ilmiah. Nah, satu teori yang akan saya jelaskan ini sebenarnya bisa dimasukkan pada semi-ilmiah, di mana pada teori ini sudah mendekati ilmiah. Nah, satu teori yang akan kita pelajari yaitu teori kepribadian menurut William Selden. Ada tokoh sebelumnya sebenarnya yang hampir sama, bahkan ini diikuti oleh William Selden dalam menjelaskan mengenai bagaimana proses tingkah laku manusia yang digambarkan sebagai kepribadian, yaitu adalah Kretschmer. Namun kita tidak akan membahasnya, kita langsung pada tokoh yang bernama William Selden. Jika kita mengingat William Selden, tokoh tersebut menjelaskan bahwa mudahnya kepribadian manusia itu dilihat dari bentuk jasmaniah atau bentuk fisiologis atau bentuk biologis. William Selden menjelaskan bahwa bentuk tubuh, yaitu kondisi jasmaniah, biologis pada manusia itu adalah memiliki atau dapat mewakili kondisi yang konstan dari manusia itu sendiri. Sehingga ini bisa membuktikan bahwa membedakan tubuh manusia itu akan membedakan bagaimana tingkah laku manusia yang akan dibentuknya. Selden berusaha menentukan dan menciptakan ukuran-ukuran yang cocok dari berbagai komponen jasmaniah atau biologis manusia itu. Tujuannya adalah dengan mencocokkan tersebut, maka akan membentuk label atau label identification pada manusia itu. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang lain selain yang dimunculkan dari kondisi tubuh jasmaniah manusia itu dianggaplah tidaklah konstan. Faktor-faktor biologis ini dapat memainkan peranan penting yang akan membentuk bagaimana perkembangan individu. Perkembangan individu dalam hal ini kita sedang belajar bagaimana termasuk proses tingkah laku manusia itu terbentuk yang kemudian digambarkan kepribadian. Nah, untuk melihat kondisi tersebut, Selden itu beranggapan bahwa ada kondisi morphogonetype yang nampak di luar secara jasmaniah dan juga phenotype yang akan menentukan bagaimana tingkah laku manusia itu. Somatotypes merupakan tes yang digunakan untuk mengukur performance dari morphogonetype tersebut sendiri. Nah, pada somatotypes ini sebenarnya merupakan suatu tes yang menggunakan dasar fotografi sehingga melihat subjek-subjek itu yang tadinya telah difoto oleh William Selden dilihat dari tampak atas, tampak samping, tampak depan, tampak belakang untuk melihat bagaimana postur atau bentuk tubuh dari subjek itu sendiri. Dari berbagai hasil yang telah dikumpulkan oleh William Selden kemudian dibagi menjadi beberapa komponen bentuk tubuh, yakni kemudian dimasukkan William Selden menjadi komponen jasmani primer. Nah, itu tadi adalah merupakan penelitian yang digunakan untuk membedakan bagaimana komponen-komponen primer jasmani pada tubuh manusia. Nah, berdasarkan hal tersebut kemudian dibagi oleh Selden menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, yang komponen primer ada komponen endomorfi, kemudian mesomorfi, dan juga yang terakhir adalah ektomorfi. Sehingga mudahnya William Selden itu ketika sudah membeda-bedakan, mencocok-cocokkan dari beberapa subjek penelitiannya berdasarkan hasil fotografinya, kemudian ditemukan komponen primer atau yang utama yang ada pada bentuk tubuh manusia. Kemudian selain primer ada komponen sekunder. Pada komponen primer ini menjadi komponen yang paling dasar yang ada pada hampir keseluruhan setiap subjek yang digunakan pada penelitian William Selden. Pada komponen primer itu sendiri kemudian dibagi menjadi 3, yaitu
endomorfi, mesomorfi, dan ektomorfi. Yang pertama, kita akan masuk pada endomorfi. Pada endomorfi, mudahnya adalah ketika tubuh manusia itu terlihat lebih berisi dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga otot-ototnya menjadi lebih besar, kemudian berperawakan seperti buah pir, hingga besar seperti itu ya, gemuk. Nah, ini digambarkan sebagai orang-orang yang berada pada komponen endomorfi. Sedangkan pada komponen mesomorfi, oleh William Selden dijelaskan bahwa otot-ototnya menjadi orang yang lebih berisi, sehingga digambarkan bentuk tubuhnya adalah berdada bidang, atletis, berotot kekar, kemudian menjadi gambaran orang yang tidak mudah lelah. Selanjutnya pada ektomorfi, yaitu berbanding sebalik dari keduanya. Pada ektomorfi digambarkan oleh William Selden adalah orang-orang yang lebih kurus tampaknya, sehingga jangkung, tinggi, dan juga lebih kurus dibandingkan dua komponen yang sebelumnya. Pada komponen sekunder juga dibagi menjadi 3, yaitu displasia, ginandomorfi, dan tekstur. Bahwa pada komponen sekunder ini, bentuk tubuh manusia tidak sesuai dengan komponen yang ada di primer. Dia tidak termasuk endomorfi, dia tidak termasuk mesomorfi. Oleh William Selden, ini digambarkan sebagai kondisi yang displasia, sehingga tidak konstan, tidak menentu komponen primer mana yang ada pada dirinya. Apakah dia termasuk yang endo, meso, ataupun ekto, atau bahkan campuran dari kesemuanya. Maka ini digambarkan oleh Selden menjadi komponen yang displasia. Pada komponen sekunder ada satu lagi selain displasia, yaitu ginandomorfi, di mana memunculkan kondisi-kondisi yang berlawanan dengan lawan jenisnya. Semisal, subjek penelitian pada saat itu adalah laki-laki, namun memunculkan perawakan atau bentuk tubuh seperti perempuan. Kemudian yang ketiga, tekstur adalah komponen sekunder yang sebenarnya hanya nampak dari luarnya saja. Dari berbagai komponen bentuk fisik yang dijelaskan oleh William Selden, kemudian digambarkan memiliki temperamen yang berbeda. Oleh Selden, kemudian digambarkan memunculkan kondisi tingkah laku yang berbeda-beda. Sehingga pada keseluruhan dari kondisi fisik yang dimunculkan oleh individu, di sini berarti subjek penelitian oleh William Selden, itu akan digambarkan memunculkan tingkah laku yang berbeda pula. Oleh William Selden, tingkah laku itu kemudian dijelaskan sebagai temperamen. Diingat ya, pada materi sebelumnya, temperamen itu sebenarnya menjelaskan mengenai bagaimana kepribadian. Hanya saja, karena didasarkan pada kondisi biologis ataupun genetik, maka temperamen ini menjelaskan kepribadian atau karakteristiknya atau sifat itu didasarkan pada kondisi biologis atau kondisi genetiknya. Oleh sebab itu, temperamen ini dilihat dari bagaimana kondisi bentuk dan fisiologis dari manusia. Tapi temperamen ini akan memunculkan bagaimana tingkah laku didasarkan pada bentuk fisiologisnya. Nah, oleh Selden, temperamen itu kemudian dibagi menjadi 3 pula sesuai dengan bentuk tubuh komponen secara primer. Yang pertama adalah visceratonia, kemudian yang kedua ada somatotonia, kemudian yang terakhir ada ceratotonia. Yang pertama yaitu pada temperamen visceratonia, oleh William Selden digambarkan adalah orang-orang yang memiliki komponen primer endomorfi. Sehingga pada orang-orang yang memiliki komponen primer endomorfi, yaitu bentuknya lebih berisi, lebih gemuk, lebih gempal, seperti buah pir, jika digambarkan seperti itu, maka dia akan memiliki temperamen visceratonia, di mana temperamen visceratonia ini tergambar adalah orang-orang yang lebih menyukai kegiatan yang santai, menyukai tidur, kemudian suka bergaul. Nah, sebenarnya ada masih banyak lagi ya di antara masing-masingnya. Teman-teman bisa kemudian mencek referensi yang sudah saya rekomendasikan. Kemudian pada komponen primer yang kedua adalah somatotonia. Pada komponen temperamen somatotonia ini digambarkan oleh William Selden memiliki komponen primer pada mesomorfi. Berarti orang-orang dengan tubuh dengan kondisi mesomorfi, yaitu otot lebih kekar, berdada bidang, atletis, itu digambarkan memiliki temperamen
somatotonia, yaitu lebih bersemangat, tidak mudah lelah, tidak mudah capek, begitu ya. Kemudian tidak pantang menyerah. Sedangkan temperamen yang terakhir yaitu cerebrotonia, di sini digambarkan oleh William Sheldon berada pada orang-orang pada komponen primer yang ektomorfi. Sehingga orang-orang yang memiliki komponen primer ektomorfi, yaitu dengan posisi tubuh yang lebih kurus, kemudian lebih tinggi, jangkung, itu akan memiliki temperamen cerebrotonia, di mana orangnya menjadi lebih pemalu, mudah cemas, mudah panik, seperti itu. Akan tetapi oleh William Sheldon dijelaskan bahwa ada percampuran dari berbagai komponen primer tubuh manusia ya, sehingga tadi dimasukkan juga pada komponen sekundernya. Oleh sebab itu, maka seseorang yang juga bentuk tubuhnya itu percampuran di antara kedua komponen primer atau bahkan tiga atau bahkan tidak konstan semuanya, maka akan memiliki percampuran dari tingkah laku dari temperamen tertentu. Misalnya seseorang memiliki dominasi bentuk tubuh endomorfi, di mana dia lebih berisi ya, lebih gembal begitu, lebih gemuk, maka dia akan memiliki temperamen yang juga dominan pada visceratonia. Namun dia juga akan memiliki temperamen somatotonia ketika memang kondisi otot pada orang tersebut juga lebih kekar. Berarti ketika dia bercampuran dengan endomorfi dan mesomorfi, bisa jadi temperamen yang dimunculkan juga percampuran antara visceratonia dan somatotonia. Berikut juga sebagainya ketika seseorang itu memiliki percampuran dari bentuk tubuh manusia yang primer, karena pada dasarnya individu itu kan tidak bisa memiliki satu bentuk saja ya, bisa jadi bahkan percampuran. Nah, ketika orang-orang dalam kondisi percampuran ini digambarkan sebagai orang-orang yang juga akan memiliki gambaran temperamen yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, menurut William Sheldon, bahwa hubungan antara komponen jasmani dan temperamen ini adalah menggambarkan bahwa individu dengan tipe jasmani tertentu ini akan menempati suatu peranan sosial yang meliputi ketentuan-ketentuan dari tingkah laku yang sudah dilabelkan oleh William Sheldon. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengalaman itu terhadap pengaruh lingkungan itu cenderung menghasilkan tipe-tipe jasmani tertentu. Adanya faktor lingkungan, ini akan mempengaruhi lingkungan, kemudian dari sini akan mempengaruhi bentukan atau tipe-tipe dari jasmania tertentu dari individu itu. Tipe jasmania ini tentunya akan memunculkan tingkah laku yang berbeda-beda yang kemudian digambarkan menjadi temperamen tertentu yang ada pada tubuh manusia. Kemudian bentuk jasmani ini pun merupakan kecenderungan dari tingkah laku yang dimunculkan yang sudah dibentuk menjadikan label-label berdasarkan hasil penelitian William Sheldon. Terakhir, jika kita dapat simpulkan menurut penjelasan William Sheldon, mudahnya tingkah laku manusia itu dilihat dari bentukan-bentukan yang sudah dilabel oleh William Sheldon. Bentukan-bentukan ini adalah komponen jasmania yang sebelumnya William Sheldon itu telah melakukan penelitian bahwa kondisi fisik tertentu, tipe jasmania tertentu, apakah itu termasuk pada komponen yang endo, meso ataupun ekto, itu akan memunculkan temperamen yang tertentu pula. Apakah dia akan muncul visceratonia, somatotonia ataupun yang cerebrotonia. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa individu itu bisa jadi percampuran dari komponen primer yang ada, maka individu itu pula akan memiliki temperamen percampuran yang ada. Sekian pada video kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.